Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul penyusunan laporan keuangan PPKD. Baiklah, izinkan terlebih dahulu untuk kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, saya Muhammad Karel dengan NIM 2201072020 dan absen 14. Selanjutnya, Saya Ilma Novia Ramadhani dengan NIM 2201072018 dengan nomor absen 12 dan selanjutnya. Saya Atika Dwi Putri dengan NIM 2201072046 dan selanjutnya. Saya Fiolita Abdi Pertiwi dengan NIM 2201072072 dengan nomor absen 30. Saya Stefiana Putri dengan NIM 2201072068 nomor absen 28. baiklah, penjelasan pertama akan disampaikan oleh Violita. Pada Vio dipersilakan. Baiklah, yang pertama itu laporan keuangan PPKD, di mana sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan atas pendapatan LO, beban, pendapatan LRA, dan belanja. Belanja, transfer, dan transfer pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian, dan koreksi. Penyusunan laporan keuangan PPKD, serta penyusunan laporan konsolidasian pemerintah daerah. Sistem akuntansi PPKD terdiri dari sistem akuntansi pokok sebagai berikut. Next, Ma. Di dalam laporan keuangan PPKD ini terdapat yang pertama akuntansi pendapatan LO dan pendapatan LRA PPKD. Yang kedua akuntansi belanja dan beban PPKD. Yang ketiga akuntansi transfer PPKD. Yang keempat akuntansi pembiayaan PPKD. Yang kelima akuntansi aset dan investasi PPKD. Yang kelima akuntansi kewajiban PPKD. Yang keenam jurnal koreksi dan penyesuaian PPKD. Yang ketujuh, jurnal buku besar dan neraca saldo. Yang kedelapan, penyusunan laporan keuangan PPKD. Yang kesembilan, penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan laporan keuangan PPKD. Yang pertama itu neraca. Neraca pada laporan keuangan PPKD atau Pusat Pembangunan dan Pengembangan Daerah adalah bagian dari laporan keuangan yang mencatat posisi keuangan PPKD pada suatu data dari akun aset, kewajiban, dan ekuitas. Data ini kemudian digunakan untuk menghitung total aset, kewajiban, dan ekuitas PPKD, serta untuk menentukan posisi keuangan PPKD secara keseluruhan. Pada kasus ini yaitu laporan neraca pada pemerintah Kota Gemah Ripah per 1 Januari 2015. Pada bagian aktiva terdapat kas di kas daerah sebesar 800 juta, investasi jangka panjang, dana cadangan sebesar 100 juta. Jadi total aktivanya 900 juta. Pada bagian pasiva terdapat kewajiban jangka panjang, ekuitas sebesar 900 juta, jadi total pasifanya sebesar 900 juta. Transaksi pada kasus pemerintah Kota Gemah Ripah tadi, yang pertama pada tanggal 1 Januari 2015 ditetapkan bahwa dana alokasi khusus yang akan diterima pemerintah Kota Gemah Ripah untuk periode tahun 2015 adalah sebesar 1.300.000.000 juta. Yang kedua, pada tanggal 15 Januari 2015, PPKD menerbitkan SP2D UP untuk SKPD Tentram sebesar 25 juta. Yang ketiga, pada tanggal 1 Februari 2015, kuasa BUD menerbitkan SP2DLS gaji untuk SKPD Tentram sebesar 215 juta. Yang keempat, pada tanggal 3
Baiklah, ini contoh dari transaksi sebelumnya. Baiklah, selanjutnya yaitu buku besar. Baiklah, berikut adalah contoh jurnal umum. Yang pertama, transaksi penempatan dana. Kedua, transaksi pemberian UP kepada SKPD. Selanjutnya, ketiga yaitu transaksi pembayaran gaji kepada SKPD dan SKPD dicatat pada tanggal terbitnya. Yang keempat yaitu transaksi penetapan bagi hasil PPh 21 menjadi dasar pengakuan pendapatan bagi hasil PPh 21. Yang kelima yaitu transaksi pencairan dana cadangan dicatat dengan menjurnal kas di kas daerah di debit sebab ada penerimaan uang dan mengurangi dana. Cadangan dengan cara menjurnal di kredit seperti contoh di bawah ini. Yang pertama yaitu kas di daerah pada dana cadangan. Selanjutnya yaitu perubahan sal pada penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan. Dan untuk asumsi pelaksanaan anggaran atau LLA-nya yaitu perubahan sal pada penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan. Yang keenam yaitu transaksi penerimaan bagi hasil PPh 21 dicatat dengan menjurnal kas di daerah di debit sebab ada penerimaan uang oleh BUD. Karena sebelumnya transaksi ini sudah dicatat sebagai piutang pada tanggal 31 Februari 2015. Maka ketika ada penerimaan pendapatan, piutang berkurang dengan menjurnalkan di kredit. Selain itu, perlu dijurnalkan pula transaksi berdasarkan basis kas sebab dalam transaksi terdapat arus kas masuk atau keluar yang merupakan realisasi anggaran. Berikut adalah ayat jurnalnya. Untuk asumsi pelaksanaan anggaran, yaitu kas daerah pada piutang bagi hasil PPh 21 dan perubahan sal pada pendapatan bagi hasil PPh 21 LLA. Dan untuk pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran, yaitu perubahan sal pada pendapatan bagi hasil PPh pasal 21. Yang ketujuh yaitu transaksi penyetoran pendapatan pajak dari SKPD Tentram dicatat dengan menjurnalkan kas daerah, yaitu kas daerah pada RAK SKPD Tentram sebanyak 30 juta.
Yang kedelapan yaitu transaksi penyetoran pendapatan retribusi dari SKPD Tentram dicatat dengan menjurnalkan kas di kas daerah, yaitu kas di kas daerah pada RK SKPD Tentram sebanyak 15 juta. Yang kesembilan yaitu transaksi pembelian dinas SKPD Tentram dicatat dengan menjurnal kas di kas daerah di kredit sebab ada pengeluaran uang, yaitu RAK SKPD Tentram pada kas di kas daerah sebanyak 250 juta. Yang ke-10 yaitu transaksi pembayaran sewa eskavator SKPD Tentram dicatat dengan menjurnal kas di kas daerah di kredit sebab ada pengeluaran uang, yaitu RAK SKPD Tentram pada kas di kas daerah sebanyak 36 juta. Selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar dalam laporan PPKD yaitu adalah dokumen yang mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode. Buku besar ini digunakan untuk dasar untuk menyusun laporan keuangan yang lainnya seperti neraca, LRA, LO, LPE, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karel. Kepada Karel dipersilahkan. Dari sini nih, pagu perubahan APBD. Dapat kita lihat saldo awalnya yaitu 800 juta. Dan pada akhirnya next. Satu lagi. Selanjutnya itu kertas kerja penyusunan laporan keuangan. Kertas kerja penyusunan laporan keuangan adalah dokumen yang digunakan dalam proses akuntansi untuk meringkas dan mempermudah penyusunan laporan keuangan. Kertas kerja ini berisi informasi yang relevan untuk menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan, termasuk laba rugi, neraca, perubahan modal, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Kertas kerja ini digunakan oleh akuntan untuk meringkas jurnal penyesuaian dan membantu mempermudah penyusunan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam beberapa sumber, kertas kerja penyusunan laporan keuangan disebut sebagai langkah yang penting dalam proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh PPKD. Next. Selanjutnya itu neraca saldo sebelum penyesuaian. Dalam PPKD, neraca saldo merupakan suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening beserta saldo buku besar yang telah disesuaikan. Fungsi akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan yang lain, seperti LRA dan laporan posisi keuangan. Tujuan dari neraca saldo sebelum penyesuaian atau adjusted trial balance ini adalah untuk memverifikasi apakah terdapat kesalahan dalam pencatatan debit atau kredit di buku besar yang dapat memberikan kontribusi dalam mengaudit laporan keuangan. Next. Ini suatu contoh neraca saldo sebelum penyesuaian. Bisa dilihat teman-teman. Selanjutnya yaitu ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian laporan keuangan PPKD adalah prosedur akuntansi yang dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan PPKD termasuk laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan lain-lain adalah laporan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Proses ini melibatkan penyesuaian data keuangan, memastikan bahwa laporan keuangan PPKD menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Next.
Selanjutnya ada neraca saldo setelah penyesuaian. Fungsi akuntansi PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah berlaku dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian yang terdapat pada kertas kerja. Laporan keuangan PPKD berikut adalah beberapa laporan-laporan dan posisi keuangan pemerintah Kota Gemah Ripah pada awal 2015 sebagai berikut, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oh, baiklah, kita akan masuk kepada laporan realisasi anggaran. Untuk laporan realisasi anggaran ini adalah sebuah laporan yang menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan belanja, transfer, surplus, dan pembiayaan dari suatu entitas laporan yang masing-masing itu akan dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Nah, laporan ini biasanya berguna bagi pengguna laporan untuk mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Next. Nah, kalau untuk laporan realisasi anggarannya itu bisa dilihat teman-teman, itu ada bagian kolom pendapatan, lalu ada bagian pendapatan ditransfer, belanja. Nah, di belanja itu juga ada belanja operasi, lalu ada belanja modal. Nah, nanti jumlahnya itu nanti jumlahnya itu disebut dengan surplus atau defisit. Next. Nah, selanjutnya itu ada next. Selanjutnya itu lanjutannya dari laporan realisasi anggaran tadi ada pembiayaan. Nah, pembiayaan itu terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Lalu untuk yang terakhir itu ada pembiayaan neto. Next. Lalu kita masuk kepada jurnal penutup LRA. Nah, untuk jurnal penutup LRA ini dibuat untuk menutup akun-akun pendapatan LRA belanja, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan perubahan SHL. Nah, untuk jurnalnya yang pertama itu ada pendapatan bagi hasil PPh 12 LRA, pendapatan DAK LRA pada belanja hibah, dan surplus defisit LRA. Lalu ada penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan pada pembiayaan neto. Selanjutnya itu ada pembiayaan neto pada pengeluaran pembiayaan penyertaan modal. Nah, selanjutnya itu ada surplus defisit LRA pada pembiayaan neto dan silpa. Pada silpa. Nah, selanjutnya itu ada silpa pada ekuitas SAL, lalu ada ekuitas pada perubahan SAL. Nah, kita masuk kepada buku besar penutup LRA. Nah, tadi kan ada bagian-bagian LRA. Sekarang sudah masuk kepada buku besar penutupnya. Kalau untuk buku besar penutupnya itu kita bisa lihat pada PPT tersebut ada nanti disertai kode rekening, nama rekening, pagu APBD, pagu perubahan APBD. Nah, nanti itu jurnalnya ada penutupan pendapatan dan belanja pada penutupan. Selanjutnya itu kita akan melakukan hal yang sama, kita membuat kode rekening kembali, nama rekening, pagu APBD, dan pagu perubahan APBD, lalu membuat jurnal penerimaan pembiayaannya, dan pengeluaran pembiayaan penutupan. Selanjutnya dengan demikian melakukan hal yang sama. Next. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, laporan perubahan saldo anggaran lebih ini dari laporan realisasi anggaran yang telah dibuat sebelumnya. Fungsi akuntansi PPKD dapat meluruskan atau meneruskan laporan perubahan SHL. Laporan perubahan SHL ini merupakan akumulasi dari silpa, periode berjalan, dan tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini adalah sumber perubahan SHL pemerintah daerah. Next. Nah, di sini kita bisa lihat untuk laporan perubahan SHL pada pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu contohnya. Nah, di situ ada saldo anggaran lebih awal di tahun 2021 dan 2022. Lalu ada penggunaan SHL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan.
lalu ada sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran SILPA atau SILPA, lalu ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan lain-lain. Next. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada laporan operasional. Nah, untuk menyusun laporan operasional ini, kita akan membuat jurnal penutup juga untuk laporan operasional dan neraca saldo setelah penutupan laporan operasional berdasarkan neraca saldo setelah penutupan dari laporan realisasi anggaran. Fungsi akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan operasional untuk kemudian membuat laporan operasional bersamaan dengan pembuatan laporan operasional. PPKD juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0. Dan berikut ini adalah contoh jurnal penutup LO. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ilma. Kepada Ilma dipersilahkan. Baik, tadi kan sudah dijelaskan mengenai laporan operasional itu seperti apa. Jadi di sini kita lihat bentuk laporan operasional tersebut. eh, Kita akan lihat di sini ada beberapa penulisan. Yang pertama, di kegiatan operasional itu terdapat akun pendapatan, pendapatan transfer, dan juga eh, jumlah pendapatan beserta beban-bebannya. Dan nanti bebannya tersebut akan dijumlahkan dan dapatlah surplus atau defisit LO. Nah, selanjutnya untuk di laporan operasional ini terdapat juga laporan PPKD yang dibuat untuk laporan perubahan ekuitas. Di sini kami memberikan contoh pada periode berakhir 31 Desember 2013. Di sini ada pencatatan mengenai ekuitas awal, ekuitas, dan ekuitas SAL. Dan nanti setelah ketiganya dijumlahkan, dapatlah dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan dasar dan diperolehlah ekuitas akhirnya sebesar 2 miliar 100 juta. Selanjutnya, untuk PPKD neraca per 31 Desember 2013, di sini ada aset lancar, dan untuk semua aset akan dijumlahkan, jumlah investasi jangka panjang juga, dan jumlah aset tetapnya berapa. Dan jika ada dana cadangan, maka dituliskan. Tapi kalau tidak ada, tidak usah dicantumkan berapa angkanya. Tidak lupa juga kita tambahkan pencatatan mengenai kewajiban dan ekuitas. Dan untuk neracanya ini akan didapatkan hasil jumlah kewajiban dan ekuitasnya. Tidak jauh berbeda sama pencatatan neraca pada umumnya. Next, di laporan PPKD ini juga membuat laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini akan disusun oleh bendahara umum dan inti dari laporan selanjutnya untuk pencatatan laporan keuangan di PPKD ini, kita juga akan membuat laporan arus kas. Dalam laporan arus kas ini akan dibuat oleh bendahara umum daerah, dan inti dari laporan arus kas ini untuk mencatat penerimaan maupun pengeluaran kas. Dan informasi yang dapat diperoleh dari buku besar kas dan juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Untuk format laporan arus kas di pemerintahan daerah ada 5, yaitu menghitung kenaikan penurunan kas, menghitung kas bersih dan aktivitas operasional, menghitung dan melaporan kas bersih investasi, menghitung dan membuat laporan kas bersih pendanaan, dan yang terakhir yaitu mengakumulasikan total kas bersih. Untuk laporan arus kasnya dicatat seperti berikut. Teman-teman bisa lihat yang contoh yang kami sajikan berikut. Di dalam laporan arus kas tersebut, kita bisa melihat adanya arus kas masuk, adanya arus keluar pembayaran, adanya arus kas aktivitas investasi, dan juga ada arus kas pembentukan dana cadangan. Berikut juga ada penjumlahan arus kas yang diperoleh dari perolehan tanah, perolehan peralatan dan mesin, dan lain-lainnya.
Untuk aktivitas pendanaan pun juga bisa di dalam negeri maupun penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. Semuanya akan dijumlahkan dan dapatlah saldo akhir kas. Saldo akhir kas ini diakumulasikan atas beberapa transaksi-transaksi yang dilakukan baik dalam pengeluaran maupun penerimaan kas. Baik itu dalam negeri maupun bentuk pinjaman dari pemerintahan kepada perusahaan negara. Untuk selanjutnya ada jurnal penutup dan kita akan bahas laporan realisasi anggaran untuk jurnal penutup. Jurnal penutup LRA ini dibuat untuk menutup akun-akun pendapatan LRA, belanja, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan perubahan sal. Berikut untuk jurnalnya, kita bisa lihat di sini untuk belanja, ada pendapatan bagi hasil pada pendapatan DAK LRA, belanja hibah, dan surplus defisit LRA. Begitu juga untuk pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan perubahan sal. Di sini terdapat 4 contoh jurnal. Teman-teman bisa lihat dan baca. Jurnalnya pasti ada silpa dan juga ekuitas sal karena kita memakai laporan anggaran, realisasi anggaran. Untuk ini jurnal yang masih berkaitan dengan jurnal yang sebelumnya. Di sini ada surplus defisit LO pada ekuitas. Kenapa pakai ekuitas? Karena kita berada di laporan realisasi anggaran. Nah, setelah kita membuat beberapa jurnal yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, maka kita akan membuat jurnal terakhir nih teman-teman, yaitu jurnal setelah penutupan LRA dan LO. Jadi untuk jurnal penutupannya, kita akan mendebitkan kas di kas daerah, piutang bagi hasil PPh 21, RK SKPD Tentram, karena kita bahasnya tadi pada Tentram dan apa satu lagi, dan pinjaman kepada perusahaan daerah, serta dana cadangan. Dan untuk sisi kredit, kita akan mengkreditkan ekuitas dan ekuitas sal. Jadi kita dapat balance-nya 2 miliar 100 juta dan juga kreditnya 2 miliar 100 juta. Baik, setelah dijelaskan tadi jurnal penutup, maka materi kita berakhir. Jadi kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, dan jikalau ada kesalahan maupun kata-kata yang tidak tepat mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, mohon menghubungi kami langsung.